Terus gimana kabar Gus? Alhamdulillah sehat. Untuk kasusnya sendiri sampai sejauh ini seperti apa Gus? Untuk kasusnya nanti biar saya aja yang jelasin ya. Mm-mm. Jadi kalau untuk sampai saat ini kasus Agus Salim ini masih berjalan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Di situ juga kita sudah kemarin, jadi tetap sama ya, laporan kita ini ada dua di sana terkait 378 dan 372-nya. Jadi yang 378 ini terlapornya adalah saudara GJ, dan 372-nya yang kita laporkan ini terhadap 4 orang, yaitu GJ, PB, DS, dan NP. Nah, jadi kemarin update terakhir dari pihak Polda Metro Jaya itu telah melakukan pemanggilan terhadap telapor. Jadi kalau saudara NP waktu sebelum Lebaran itu kan sudah hadir, tetapi ada 3 orang, yaitu PB, GJ, dan DS itu tidak hadir memenuhi panggilan dari kepolisian. Jadi kami dari tim kuasa hukum mengingatkan kepada kalian semua yang selama ini berkuar-kuar di media sosial ya, yang menantang-nantang Agus. Jadi ketika memang ada permasalahan hukum, tolong diklarifikasi ke penyidik, jangan terkesan mangkir menghambat proses hukum yang ataupun yang kita bisa bilang kami sedang menuntut haknya Agus. Jadi jangan diperlama ataupun dipersulit, gitu aja. Nah, terkait update dari Komisi Nasional Disabilitas, kemarin juga kita sudah mendapatkan respon baik, dan ini akan tetap ditindaklanjuti aduan kami di Komisi Nasional Disabilitas terhadap nanti yang akan coba kita laporkan kembali adalah masalah eksploitasi disabilitas terhadap klien kami atau Agus Salim. Itu dulu. Tapi hari ini ada agenda kemana gitu untuk kasusnya Gus? Hari ini kita habis konfirmasi mengenai tanda tangan Elmi ya, yang pada saat pemindahan uang dari rekening Elmi ke yayasan sekitar 300 juta. Di situ ada ketidaksinkronan. Jadi pihak bank dipanggil, pihak bank tidak mau datang karena ada data yang tidak valid. Tapi hari ini sudah selesai, sudah divalidkan, dan tinggal pemanggilan pihak bank sebagai saksi. Jadi sampai hari ini kasus Agus tidak mendam seperti yang orang-orang sangka, orang-orang bilang ya. Sampai hari ini kita masih berjuang demi menegakkan keadilan Agus. Dan untuk 4 orang yang sudah dipanggil, kita harapkan Anda tidak perlu mangkir ya, karena sebagai warga negara yang baik itu harus mengikuti prosedur hukum seperti Agus. Walaupun Agus disabilitas, apapun proses hukumnya Agus tetap datang, walaupun sakit, walaupun apa, insya Allah Agus datang. Dan untuk kalian berempat, semoga dari pihak penyidik itu tidak main-main ya melakukan laporan kami ini agar segera naik gitu, jangan terlalu lama gitu. Kalau soal tidak sinkronisasinya itu apa sih? Ada tanda tangan Elmi, mungkin pada saat Elmi tanda tangan, pada saat kejadian mungkin Elmi hari itu sedang tidak baik saja atau buru-buru atau apa. Jadi kalau Bank BCA kan memang teliti ya, salah sedikit aja mereka nggak mau. Jadi pada saat tanda tangan kuasa di penyidik sama tanda tangan pada saat pembukaan buku itu berbeda. Tapi alhamdulillah hari ini sudah clear, sudah selesai, dan tinggal pemanggilan dari saksi dari bank. Kapan itu? Tadi udah. Dari pemanggilan dari saksi bank udah? Iya, memang sudah terjadi sebenarnya, cuma kalau pihak bank karena masih ada salah, jadi dia mundur tunggu selesai dulu. Ternyata hari ini udah selesai. Sudah selesai, sudah beres, tinggal besok nanti dari Polda panggil dari bank dan akan datang dari pihak bank karena mereka kooperatif kok. Artinya sampai sejauh ini sudah sampai tahap apa sih untuk pemanggilan saksi-saksi? Baru pemanggilan yang kedua saksi. Ya, yang pertama sudah, tapi mangkir. Jadi yang kedua, ini kedua. Kalau kedua masih mangkir ya udah jemput paksa. Jadi memang ini berarti sudah panggilan kedua nih ya? Ya. Mereka tetap nggak datang juga? Katanya sih begitu. Belum terjadi, maksudnya ini sedang pemanggilan kedua. Oh, jadi baru pemanggilan kedua ya? Yang pertama mereka nggak datang. Semuanya mangkir, hanya Nopi ya yang datang. Coba, tapi ada kabar nggak gimana pemanggilan itu seperti apa gitu?
terkait dengan pemanggilan itu seperti apa. Yang jelasnya kita mengikuti bagaimana nanti proses hukum dari pihak kepolisian. Nanti pemanggilannya berupa surat, dipanggil untuk yang dugaan terkait dengan tindakan pidana 378 372 ini tentang penipuan dan penggelapan ini, dugaan itu. Makanya mereka dipanggil untuk mengklarifikasi apakah benar ada terjadinya suatu tindak pidana. Nah, apabila terjadi suatu tindak pidana itu dan alat bukti sudah mencukupi, maka mereka ini akan langsung ditahan, tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Jadi buat teman-teman yang selalu komen di Komal-Komal yang nanya bagaimana perkembangan kasus Agus, ini udah tahap klarifikasi dari diduga pelaku itu. Jadi memang konflik ini sebenarnya sengaja diciptakan, ya, konflik ini sengaja diciptakan oleh oknum-oknum ini sehingga dari terjadinya konflik ini dia mendapat keuntungan. Bahkan ini yang lebih parahnya lagi kan, Bang Agus ini dia mempunyai jualan, mempunyai dagangan online. Oke. Artinya seperti itu ya, untuk pemanggilan Nopi, bahwa Nopi tetap dia pastinya dia kooperatif dong dibanding dengan yang 3 orang itu. Nah mungkin Agus, himbauan Agus sendiri untuk 3 orang ini seperti apa sih Gus? Ya kalau aku sih udahlah, jangan mangkir-mangkir gitu, jangan memperlama gitu, kasih juga penyidiknya gitu, itu aja sih. Artinya buat Agus juga sudah sangat ini ya. Iya benar. Capek nggak sih Gus? Wah, kalau dibilang capeknya sih pasti udah capek banget sih, karena mereka ini ngerjain orang-orang lemah kayak Agus gitu, udah buta dikerjain. Bayangin aja sampai sekarang mereka masih sibuk bisa mencari uang apa rezeki, sampingkan Agus udah jelek semua di mata orang gitu. Dimana Agus mau kerja mau apapun, udah Agus tuh udah dibilang tuh udah buta juga semuanya gitu. Itu yang Agus rasakan, cukup menyedihkan perasaan Agus.